garam-garam. Nanti ada jemaah yang bawa ikan asin bawa ke Makkah, banyak dia Mbak. Iya Pak, bahkan mungkin ada yang persiapan ya Pak, sudah pesan ikan telang asam manis untuk dibawa ada ke tinggi ya. Mekah, Madinah. Halo Sehatizen, selamat datang di Ruang Sehat. Semangat hidup tiada henti. Ulun Hikmah Yunita dan kembali lagi di Ruang Sehat episode 6. Halo Sehatizen, hari ini kita bahas topik haji nih. Melihat keberangkatan jemaah haji tentu memunculkan rasa haru sekaligus bahagia. Namun di balik kekhusyukannya ibadah itu ada tantangan kesehatan yang sangat nyata di tanah suci. Benar banget Yunita, perjalanan ke Baitullah bukan hanya soal panggilan hati, tapi kita juga tentang untuk ketangguhan fisik. Perjalanan ibadah Sehatizen tidak hanya mabrur, tapi juga sehat dan lancar tanpa kendala medis. Yang berarti, perbedaan cuaca yang sangat ekstrim dan kepadatan jamaah di tanah suci menuntut kewaspadaan ekstra bagi kita semua. Nah, supaya informasinya lebih jelas dan terpercaya, kita sudah bersama narasumber yang kompeten, yaitu Bapak Dr. Agus Fidliansyah. Kepada Bapak dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum. Salam, Ya. Bapak di Ya, Ruang makasih. Sehat. Ya. Oke. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah bisa hadir. Mungkin disapa dulu nih Pak, Sehatizen kita. Hai dulu Pak. Say hi. Salam sehat untuk Sehatizen. Oke, baik. Oke. Pak Dokter, banyak yang Ya. bilang nih kalau haji itu yang penting niat. Tapi dari sisi medis, niat saja tidak cukup kalau fisiknya tidak disiapkan. Menurut Bapak bagaimana nih Pak? Ya, masalah haji ya, kan ini sudah hari-hari atau minggu keberangkatan khususnya di Kabupaten Sumatera Utara ya. Jadi haji itu salah satu rukun Islam ya, rukun Islam kita, dan itu wajib bagi muslim dan muslimat yang mampu. Nah, tadi dikatakan niat saja tidak cukup, harus juga dibarengi dengan kesehatan fisik yang kuat. Nah, kenapa harus demikian? Karena apa? Hampir rukun haji itu perbuatan fisik. Kan ada rukun haji ya, ihram, kemudian tawaf perlu fisik. Perlu fisik yang sehat ya, Pak. wukuf perlu fisik yang kuat, yang sehat, kemudian sa'i ya. Itu banyak ibadah haji ini memerlukan kesehatan fisik. Nah, otomatis jadi peran kesehatan sangat utama juga dalam pelaksanaan ibadah haji. Mungkin seperti itu, Mbak Yunita. Lanjut ya, Mak. Berarti sangat penting ya dok ya untuk Sehatizen pemeriksaan rutin sebelum berangkat. Ya, pasti. Berarti kira-kira apa aja tuh yang perlu dibawa di dalam tas kecil jamaah dok? Jadi gini, saya katakan tadi bahwa haji itu perlu kesehatan fisik ya, di Ilma ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, kalau kita kan berangkat jauh, kan berbeda dengan negara kita. Arab Saudi kan negara berbeda, musim berbeda, adat budaya juga berbeda. Ya, yang jelas di sana kan banyak manusianya yang berkumpul. Yang kedua juga musimnya jelas ekstrim ya. Kalau kita tahu sekarang ini musim panas sekali di Arab Saudi. Saat ini aja saya informasikan bahwa suhu saya sampai 40 derajat Celcius lebih. Luar biasa ya. Nanti oleh sebab itulah makanya pemerintah sebelum berangkat haji ya harus dipersiapkan kesehatannya. Ya, di tanah air ini harus betul-betul disiapkan. Jadi supaya tidak terjadi masalah kesehatan di sana. Baik di dalam perjalanan, dalam pesawat, kemudian sudah di Arab Saudi, kemudian ini pulang lagi juga nanti, dan sampai di rumah juga sehat. Jadi saya rasa itu makanya kita sebelum berangkat haji, 6 bulan sebelum berangkat haji sudah dilakukan screening jamaah haji, penyakit apa saja yang tentunya diderita oleh jamaah. Kalau adanya jamaah menderita suatu penyakit, saya bisa tanyakan tadi apa saja yang diperlukan dibawa kan. Nah, itu obat-obatan yang biasa dipakai oleh jamaah, misalnya dia darah tinggi,
kan dari hasil kita pemeriksaan 6 bulan sebelum berangkat kan, oh dia sudah menyiapkan obat darah tingginya, kemudian dia kencing manis juga dia siapkan seperlunya saja ya. Karena apa? Seperlunya karena nanti di sana juga di Arab Saudi selama di perjalanan saya sampai di Arab Saudi dan pulang nanti jamaah juga didampingi oleh tim kesehatan, tim medis. Jadi kalau ada masalah kesehatan tidak sungkan-sungkan untuk minta diperiksakan kepada petugas yang sudah mendampingi. Mungkin seperti itu Mbak Ilma ya. Baik Pak. Nah sekarang nih Pak, misalnya sudah sampai di sana, sampai di Mekah atau di Madinah, tantangan terbesarnya biasanya apa Pak? Tadi kan Bapak jelaskan ada sa'i, wukuf dan lain sebagainya di rukun. Yang paling berat mungkin Pak, sehingga perlu persiapan fisik yang sehat, yang di bagian mana Pak menurut Bapak? Iya, karena hampir sebagian besar haji itu kan memerlukan tenaga fisik ya. Ya gitu, contoh aja kalau yang paling ya hampir samanya. Kalau wukuf kan di tanah lapang yang luas dan panasnya hari. Ya, jadi harus betul-betul kita harus siap. Karena sana kan panas. Kita harus menggunakan jangan sampai dehidrasi. Kemudian juga kita menggunakan pelindung, payung misalnya, ya dan nggak pakai topi nggak boleh kan cowok bapak-bapak, karena itu kan karena pakai ihram kan tuh. Jadi harus pakai payung boleh saja. Ya kalau di tenda aja diam gitu, seperti itu. Itu juga memerlukan tenaga yang kesehatan yang ekstra, mesti minum yang banyak juga ya. Kemudian juga kalau tawaf kan berputar 7 kali, itu perlu tenaga juga kan, rukun juga, jadi harus perlu tenaga juga, kesehatan yang bagus. Kemudian sa'i juga kan bolak-balik 7 kali, balik Safa wal Marwah, nah itu juga perlu tenaga. Nah saya rasa itu yang perlu kita perhatikan seperti itu. Jadi harapan kalau sudah di Mekah itu ya menunggu haji kan, kalau dia duluan berangkat dia kan bisa umrah dulu kan, umrah. Nah umrah itu secukupnya menurut saya, jangan dipaksakan karena haji belum sampai. Haji kan 10 Zulhijjah kan, itu intinya jaga kesehatan dulu ya. Mungkin ya kalaunya rame panas sekali mungkin umrahnya dihitung lah secukupnya saja, jangan berulang-ulang nanti puncak hajinya belum secukupnya saja. Supaya jangan nanti pas puncak haji sakit, sayang kan, di Arafah kan puncak haji itu kan Arafah gitu. Nunggu itu udah seperti itu Mbak. Nah dok, kan berbicara soal panas, cuaca ekstrim, iya betul, dan rangkaian kegiatan saat haji, pasti kita pertama kali kepikiran tentang dehidrasi dan heatstroke jamaah. Yang kira-kira apa aja nih dok tanda-tanda yang harus diwaspadai oleh jamaah? Ya, ini penting sekali Mbak Ilma ya, kalau kita haji itu, karena saya katakan di awal tadi, saat ini di bulan apa nih? Ini bulan Mei ya. Di Arab Saudi sekarang musim panas siang hari. Panasnya sampai lebih daripada 40 derajat Celcius. Apa yang terjadi kalau suhu tinggi? Mungkin kita dehidrasi. Kedua ya, yang kedua kan karena ini heatstroke. Serangan panas ya, serangan panas. Tubuh kita panas karena di luar terpapar suhu yang panas. Nah, itu membahayakan. Kalau tidak ditangani ya harus segera ditangani, itu bisa menimbulkan kematian batang otak, kematian otak dan jantung. Nah, oleh sebab itulah untuk menghindari dehidrasi ya barangkali ya kita harus minimal minum. Memang di sana tuh kalau kita pernah ke sana ya, itu tidak terasa haus. Tapi sebenarnya kelembabannya tinggi, itu tuh sebenarnya dehidrasi. Jadi kita kan tidak terasa. Jadi minimal kita minum 2 liter, minimal 2 liter loh sehari semalaman. Usahakan lebih ya Pak ya. 10 menit seteguk ya. Sulit nggak dok? Mencari air minum. Di sana gampang cari air minum, air zam-zam banyak. Malah di masjid kan minum, jangan teman-teman di masjid diam aja nggak minum sama sekali, sejam nggak minum kan dingin, dalam masjid dingin masih ya agak AC-nya kuat ya, jadi terasa tidak haus padahal itu haus. Tubuh memerlukan cairan. Nah itulah banyak jamaah kita dehidrasi, dia tidak merasa bahwa dia haus, padahal di sana perlu minum ya. Teratur ya Pak, minumnya sangat penting. Nah untuk heat stroke tadi, serangan panas itu bagi tubuh, itu saya rasa kita harus waspada itu. Jadi kita jangan terpapar kena sinar matahari langsung. Misalnya kita melaksanakan rukun-rukun itu ya harus kita pertimbangkan. Atau di luar kita seharian kita di sana nanti jangan terlalu sering keluar rumah, kalau keluar gedung ya. Jadi supaya benang aja, kita mencari tempat yang teduh misalnya seperti itu ya.
memang kalau heat stroke kan serangan panas, tanda-tandanya kan sudah tahu kan kalau orang yang kena heat stroke itu cepat-cepat kita tolong. Kalau tidak ditolong nanti dia tidak sadar. Kalau tidak sadar kan koma itu bisa ditolong lagi kematian otak dan bisa biasanya meninggal. Jadi awal-awal sudah ada tanda-tanda awal, misalnya dia yang jelas tuh kalau kena heat stroke suhu badan pasti panas. Nah itu segera kalau kita teman kita atau keluarga kita kena seperti itu tanda-tanda panas itu langsung kita bawa teduhkan dulu, kita bawa ke tempat yang teduh, misalnya ada ruangan yang ber-AC kita bawa ke AC, kemudian kita kompres dingin, ya kompres dingin dengan ketiak, kiri kanan, ya. Itu segeranya mungkin kita lakukan dan kita minta tolong ke petugas kesehatan, kita panggil ya. Jadi hati-hati, heat stroke bisa terjadi pada musim panas haji seperti ini ya. Nah, menurut dokter, dari pengalaman dokter di lapangan, kira-kira jamaah ini paling sering kesalahannya di mana sih, Dok? Calon jamaah haji ini ya. Ya memang jamaah haji itu kan kalau datang, apalagi yang pertama atau pertama atau kedua pun yang belum, dia tuh rasanya gimana kalau melihat Ka'bah tuh kayak terasa hilang apa-apanya gitu. Jadi dia pingin pingin terus ibadah, pingin pokoknya ya memang itulah panggilan namanya. Tapi kita harus sadari juga kondisi kita gitu. Kalau bukan kesalahan sebenarnya itu dia memporsir itu karena saking mungkin kagum kan belum pernah senangnya situ, lupa dengan kondisi seperti itu. Dia bolak-balik kan naik tangga tinggi, akhirnya tidak memperhatikan lagi kesehatan. Saya rasa itu perlu kita pertimbangkan juga. Jadi kita pertimbangkan kita sebelum haji, karena wukuf di Arafah kan puncaknya ya tanggal 9 Dzulhijjah itu kan puncaknya wukuf. Jadi kita menunggu itu. Jadi kesalahan jemaahnya ini sudah diporsir sebelum jemaah haji, sebelum puncak hajinya sudah diporsir seperti itu. Itu mungkin bukan kesalahan tapi semangatnya itu terlalu berlebihan ya. Ya memang seperti itu ya. Sering juga nih kita dengar dari jamaah nih, selain dari kecapean, jadi batuk flu ya, Dok ya? Iya betul. Di sana juga ya katanya jauh nggak batuk tuh unta aja yang di sana tidak ada batuk. Ya memang ini saya katakan tadi kan di sana itu kan berkumpul orang banyak, kemudian juga suhunya ekstrim kan beda. Kita sini kan kalau ke Jawa kan cuma ya gitu-gitu aja, tidak terlalu banyak manusia dan suhunya sama, tidak terlalu persiapan. Tapi kalau di sana ya jelas ekstrim. Bagi mereka yang ya tidak bisa menyesuaikan diri di sana ya stres juga dia seperti itu. Ya mungkin satunya ya batuk, ya ISPA yang saluran pernapasan itu karena banyak manusia. Ya paling kadang kita, nah inilah pentingnya kita menjaga kesehatan diri kita sendiri di sana ya. Kita penting membawa hand sanitizer ya. Kemudian juga kalau ada masker, pakai masker. Pakai masker untuk melindungi. Kalau ada orang samping kita kan banyak orang itu. Ya kita tidak tahu virus orang luar tuh mungkin lebih ganas virusnya dibanding virus flu kita di Indonesia misalnya. Kita nggak tahu. Jadi masker itu paling melindungi. Kemudian setiap mau makan ya cuci tangan lah. Dan sesudahnya itu cuci tangan seperti kuman-kuman virus seperti itu. Ya waspadalah. Kemudian daya tahan tubuh kita tingkatkan dengan makan yang beraneka ragam, buah. Sana banyak buah. Jadi jangan sungkan, jangan disimpan buahnya, langsung aja dimakan. Kemudian makan di sana juga teratur. Kalau dikasih makan, jangan ditunda-tunda. Ya, memang itu unik, di sana tuh unik. Makanan tidak akan basi, 3 hari pun tidak akan basi, ditaruh di luar aja. Memang itulah. Tapi kita tidak merasa kalau ada makanan datang tuh langsung aja deh dimakan, nggak usah jangan ditunda-tunda ya Pak. Karena tidak tenang lagi kan makan. Iya, datang lagi. Iya, seimbang. Kegiatan kita banyak, makanya harus banyak. Iya, ya paling seperti itu ya. Baik Pak. Nah, kalau untuk jamaah yang punya penyakit bawaan nih Pak, seperti hipertensi atau diabetes, selain tadi obat-obatan, yang harus diperhatikan selama ibadah berlangsung nih Dok, apa yang saat di sana nih Dok? Iya, memang kalau orang-orang yang dengan ada penyakit kronis ya, seperti penyakit hipertensi, darah tinggi, kencing manis, dan memang datanya jamaah
khususnya kita di sini ya. Iya. Saya lihat dan itu banyak yang hipertensi. Rata-rata ya, Pak? Ya rata hipertensi. Ya saya pesan kan tadi kita di awal tadi karena sudah kontrol di sini sebelum berangkat kan obat darah tingginya dibawa. Ya jangan lupa rutin minum. Air putih. Ya minum obat hipertensinya. Obat-obatannya juga. Kemudian pilih makanan yang makanan yang yang tidak mengandung natrium atau iya, dikurangi. garam-garam. Nah, nanti ada jemaah yang bawa ikan asin bawa ke Makkah banyak dia Mbak. Iya Pak, bahkan mungkin ada yang persiapan nih Pak sudah pesan ikan telang asam manis Itu, nah. untuk dibawa Ada ke udah tinggi ya. Mekah, Ya, Madinah katanya ya. Pak. Tambah aktivitas yang tinggi lagi, makannya Makannya makanan tinggi, mengandung begitu ya, Pak. garam. Iya. Takutnya nanti hipertensi malah Naik tidak terkontrol, malah naik. Takutnya apa kalau hipertensi tinggi? Takutnya kena stroke. kena stroke. Kalau kena stroke kan ya naudzubillah jadi ya jangan sampai seperti itu. Jadi Terhambat betul-betul nanti teman-teman ibadahnya. yang harus begitu orang dengan DM, kencing manis tadi. Di sana kan suka yang manis-manis ya. Iya, semua dimakan dikurangi ya. Jadi seperti itu. Pokoknya pola hidup yang ada di tanah air juga diterapkan juga di sana ya. Ya hidupnya. Kemudian obat yang rutin diminum, kencing manis, darah tinggi itu tetap diminum sesuai Harus jadwal yang sesuai jadwal yang ada. Kalau ada masalah yang lain, silahkan konsultasikan dengan dokter atau petugas kesehatan pendamping yang setiap kloter ada, mungkin seperti itu. Ya. Jadi Dok, apa nih kira-kira tips praktis yang benar-benar bisa langsung diterapkan jamaah setiap hari? Di sana ya, ya memang jemaah kan ya berbeda-beda ya. Kalau dia orang yang punya penyakit bawaan dibawa dari sini ya harusnya perhatian betul ya dia. Ya semuanya harus sesuai minum obat rutin dia tipsnya ya. Iya, Pak. Kemudian Makanannya, aktivitasnya aktivitas jangan berlebihan. Tidak boleh di sana. berlebihan. Kemudian makan minumnya beragam juga ya. Pas lima sempurna itu tetap atau gizi seimbang ya. Gizi Tetap seimbang. dipakai patokan-patokan itu. Insya Allah berkat kita berdoa juga berusaha nanti insya Allah pelaksanaan ibadah hajinya lancar gitu. Dan juga kita terus berdoa ya mudah-mudahan. Jangan lupa doa ya. Iya betul, jangan lupa doa. Mumpung di sana kan, insya Allah mustajab itu doanya untuk menjaga kesehatan kita. Kayak seperti itu. Oke. Nah, ada lagi nih pertanyaannya Pak Iya, Dokter. iya. Selama prosesi dan kembali ke tanah air, hal apa yang perlu dijaga Dok? Apakah tugas kesehatan sudah selesai Dok? Oh gitu. Ini kita sudah selesai ya. Sudah Oh, selesai. sudah alhamdulillah dia haji Ya, udah ya. ya. Sudah bisa pulang. Semua rukun sudah Oh dijalankan. ya, iya. Nanti kalau dia pulang dia kan kita udah tahu kan saya kata tadi sana kan banyak manusia ya, banyak orang gitu kan nggak tahu siapa tahu nanti ada masuk kuman. Takutnya kita Iya. maaf ya kita ini bisa membawa penyakit dari sana. sana atau selama perjalanan kita. Nah, seperti itu dibawa ke Indonesia atau ke tanah air. Siapa tahu ya. Iya. Kita sudah berusaha mencegah yang pakai masker, tapi siapa tahu ada lagi masuk penyakit. Nah, oleh sebab itu kalau sudah sampai di tanah air, harapannya selama 14 hari sampai di tanah air sudah 2 minggu itu jaga betul apa Tetap keluhan sehat. ya, jaga tetap kalau ada keluhan segera dilapor dan periksa ya ya Pak, periksa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Misalnya dia orang Bebirik ya, yang pas Bebirik dia menunjungi atau Amuntai Selatan, dia ke Amuntai Selatan, loh aku ada batuk-batuk nih, aku ada panas tinggi nih, cepat langsung ke puskesmas. Itu yang sudah sampai di ini ya segera ya. Karena itulah sistem kita kewaspadaan untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang dibawa dari selama perjalanan atau pelaksanaan ibadah haji di sana nanti. Jadi tidak selesai, harus tetap dipantau. Harus sampai 2 minggu kemudian. Iya, sampai 2 minggu 14 hari ya. Dan kita petugas kita insya Allah setiap puskesmas dan kecamatan sudah tetap ada kontrol ya. Misalnya ada nomor kontak. Kalau Anda ada keluhan misalnya sudah datang di rumah selama 14 hari ada keluhan yang kejang atau panas tinggi, segeralah untuk menghubungi petugas kesehatan yang selama ini membina kesehatan. Iya. Walaupun mungkin dalam 2 minggu biasanya tetap ada kan Dok yang petugas yang datang ke rumah. Bisa juga mendatangi, yang menanyakan, yang mudah-mudahan kita proaktif ya seperti itu. Oke Dok. Oke. Lanjut Ilma. Nah, sebagai penutup, mungkin bisa berikan pesan kunci untuk Sehatizen Dok? Iya boleh. Jadi mungkin Sehatizen ya, ibadah haji ini luar biasa kalau sudah
jamaah alhamdulillah kami mengucapkan Alhamdulillah, selamat kepada sama-sama. jamaah yang terpilih ya dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Jadi supaya ibadah hajinya lancar, ya manasiknya bagus, kemudian kesehatannya juga bagus. Kita mungkin menyarankan saja selama melaksanakan ibadah haji, Prosesi. baik keberangkatan, kemudian selama di pesawat, selama di Sampai Arab di Saudi, kemudian pulang pulang, kembali. berperilakulah hidup bersih dan sehat. Itu kuncinya ya. Maaf ya, saya tidak ini sebenarnya jamaah yang suka merokok, mungkin kesempatan ini tidak merokok Oh, iya. dulu. Perilakunya seperti itu ya. Ditahan Ya, dulu ditahan Pak ya. Dokter. Kemudian minum air yang cukup. Ya, minimal 2 liter per hari. Per hari. Minimal loh itu. Minimal. Itu Kalau 2 bisa lebih galon banyak, lebih besar bagus, ya, yang itu Dok. kan 2 liter lebih bagus lagi karena saya tidak akan masa haus tapi tubuh perlu Tubuh cairan. memerlukan cairan. Kemudian mengkonsumsi makanan yang beragam-ragam, Sehat, buah banyak lah sana, daya tahan tubuh supaya tinggi ya. Aktivitas secukupnya di luar Jangan ibadah haji berlebihan, jangan di luar ibadah berlebihan haji. ya, di ibadah rukun ya. Kemudian juga mungkin tipsnya juga di sana karena musim panas, mungkin tata cara berpakaian juga disesuaikan. Menggunakan pakaian yang terang ya, biasanya kalau Jangan yang gelap ya, Dok, yang karena gelap menyerap menyerap panas. menyerap panas dan takutnya heat stroke lagi kan karena Iya. serangan panas lagi. Jadi tip yang penting itu berperilakulah hidup Hidup bersih bersih dan dan sehat sehat. selama di sana. Ya, hidup sehat itu seperti tadi ya, tidur yang cukup 6 jam minimal. Minimal. Ya jangan seharian semalaman tidak tidur. Akhirnya terporsir Kita porsen, tenaganya, Dok. apalagi belum puncak haji, Belum jangan sayang nanti Rangkaian pas ibadah haji. musim Arafah Mina kita sakit nggak bisa kita nanti di Sayang ya, Dok, ya tidak bisa ikut sayang karena rangkaian. haji itu adalah Arafah itu puncaknya ya. Puncak. Haji kalau orang tidak di Arafah bukan haji namanya. Iya itu namanya. Baik. Dia penentunya Arafah dan orang harus hadir semuanya di sana, hadir semuanya. Yang sakit pun akan dibawa dengan ambulan sebentar Supaya habis zuhur dapat baru pulang hadir lagi ya, ya. Dok. Itu seperti itu rukun ya. Rukun. Wah, alhamdulillah banyak sekali informasi yang penting hari ini. Semoga sahabat sehat yang akan berangkat haji bisa lebih siap secara fisik dan mental tentunya. Betul loh, karena ibadah yang lancar dimulai dari tubuh yang sehat. Terima kasih banyak buat Sama-sama. Bapak Dokter. Pak Dokter. Sama-sama. Informasinya Ya. yang sangat bermanfaat ya, Pak ya. Ya, sama-sama. Semoga sehat selalu untuk kita semua sehatijen. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman, tetangga, dan saudara kalian agar info sehat ini tidak berhenti di kamu aja. Dadah.